Hai semua. Halo. Saya Bara. Saya Widi Kita berdua adalah adalah BNW. Bara dan Widi. Channel ini dibuat di tanggal hari ini di tanggal 29 bulan Juni 2020. Jadi kita di sini. Oh iya, kita by the way kita udah married. aku nggak pakai. Ya guys, pokoknya kita udah married. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, loh kok di kasur gitu? Kok di kasur? Simbut-simbut. Disimut-simut. Selimut. Selimut. Belum guys. Sunda. Orang Sunda guys. Ya, halo orang-orang Sunda di sana. Pokoknya kalau ada orang-orang yang nanya bahwa kalau kita kenapa di kasur, kenapa pakai simbut, itu kan bukan Satu hal yang bukan muhrim gitu ya, tapi kan kita udah married. Jadi no problem. Oke. Segmen ini namanya adalah Pillow Talk. Jadi kita di sini akan membahas tentang sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik pokoknya di atas kasur sambil meluk bantal. Oke. Ya udah nih bantalnya buat kamu aja. Untuk konten pertama kita akan membahas tentang 7 tradisi aneh di dunia. ekspresinya guys, tolong di 7 tradisi aneh di dunia. 7 tradisi aneh di dunia. Apa aja tradisinya? What? Yang pertama ada Memahat wajah. memahat wajah. Ngapain Memahat? Ada wajah udah bagus, ganteng, cantik gitu kan. Terus dipahat. Nah itu tuh ternyata tradisi, salah satu tradisi di Indonesia itu yang berasal dari suku Sudan. Suku Sudan di mana? Sudan mah negara. Jadi guys, Sudan itu bukan sebuah suku ya, tapi sukunya itu namanya suku Dinka. suku Dinka yang berasal dari Sudan. Negara. Iya, Sudan itu negara guys. Sudan itu terletak di benua Afrika bagian utara. Aneh ya, wajah kok udah cantik-cantik dipahat-pahat. Kenapa? Emang cantik-cantik. Cantik-cantik menurut mereka cantik-cantik kan, cantik itu relatif. Ya kan? Aku mah nggak tahu gimana. Ya, pokoknya mereka cantik-cantik lah. Ya, dan Cantik-cantik. pasti wanita di siapa kita? Di dunia juga dong, Di dunia cantik-cantik. cantik-cantik. Jadi ganteng-ganteng juga ya. Semakin banyak pahatannya, itu semakin cantik loh. Katanya dari mulai anak kecil itu Iya. udah di ini ya, Heeh. udah dipahat Udah dipahat, di sini, benar. dijat tuh. Iya benar. Semakin banyak kan semakin cantik. Tahu nggak, di dalam Islam kalau misalnya ada orang yang bisa melihat tulisan kafaro di jidatnya, Apa itu tahu nggak yang- tulisan yang kafaro di merah-merah? tulisan di mana? Di Dajjal. Jadi kalau ada orang Ya, Islam, bener. ada orang Islam yang bisa melihat tulisan kafaro di jidatnya, itu berarti orang Islam itu adalah orang yang taat dalam agama Islam gitu. Berarti jangan-jangan Dajjal itu berasal dari suku Dinka. Enggak guys. Tahu sih. Skip. Oke. Dan yang lebih ngerinya lagi, itu dilakukan pada saat masih anak-anak. Bener gak? Terus berarti terus katanya sama dukun juga dipahatin. Iya, sama dukun. Berarti ada dukun juga di sini. Ada dukun pahat namanya. Ini so tahu. Ih, kenalan, ada nomor HP-nya. Namanya Mang Enang, Mang Aceh. Yang kedua adalah suku Bukan, yang kedua adalah Menajamkan menajamkan gigi Huntu. yang ada di suku Maya. Iya, Negaranya suku Amerika Negaranya di Amerika Utara, Tengah. Amerika Tengah. Tengah. Ya, suku Maya berasal dari Amerika Tengah. Jadi, gimana tuh menajamkan gigi gimana nih? Ya jadi mungkin si giginya tuh dipahat. Jadi ditajam-tajamin. Jadi nggak kayak kita gini.
Iya benar sih. Tapi tahu nggak? Berarti tadi mah wajah, sekarang mah gigi yang dipahat-pahat, Heeh, ditajam-tajam. heeh. Jadi segala Kayak apa ya? kayak limbat. Iya gitu. Limbat taringnya itu Oh, jadi iya bener. mencos. Oh iya, jadi Jadi kayak mencos, taring-taring guys. gitu. Berarti yang taringnya tuh semua gigi jadi taring. Jadi taring. Jadi kayak singa gitu. Wow. Gitu. Dan katanya itu sakit banget ya. Pastinya. Pernah sakit gigi nggak? Pernah. Guys, pernah sakit gigi? Kalau yang pernah sakit gigi tulis di komentar gimana rasanya. Sakit banget. Sakit banget kan? Nyeluh. Ngilu ya. Apalagi ini dipahat terus ditajam-tajamin. Bayangkan kalau kalian sakit gigi, semua giginya sakit. Saya pernah satu kali sakit gigi di sebelah sini. Itu rasanya tuh sampai ke bagian leher sini, Ke otak kan Ke juga otak. jadi pusing. ke Telinga. kuping. Pokoknya itu baru satu guys. Apalagi kalau semua giginya mungkin sampai ke kaki-kaki, ke kuku kaki gitu ya. Itu sakit semua. Kenapa harus ditajam-tajamin giginya? Kenapa tuh? Katanya itu biar meninggalkan rasa amarah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pemarah Coba itu aja. dipahat giginya jadi mencos, Mm. jadi tajam. Rasa itu cemburu. itu jadi nggak pemarah. Ya, mungkin. Oh. Ya itu kan tradisi di sana seperti itu. Jadi buat netizen yang suka marah-marah, mainlah sekali-kali ke Amerika Tengah ya, ke suku Maya, pahat gigi kalian, jadi kalian gak juli lagi. Oke. Dan ini. Gak nyinyir. Terus katanya bisa meninggalkan rasa cemburu. Wah, bagi kaum Hawa ya yang suka stalking sampai jadi FBI-nya cowok. Iya emang semua wanita mau kayak gitu. Oh iya ya. Iya. Ya enggak? Enggak. Aku doang. Pokoknya kalau misalnya kalian orang yang cemburuan, cobalah main juga ke sana ya, ke Amerika Tengah, ke suku Maya. Kalian nanti pahat gigi kalian. Semoga kalian nggak jadi cemburuan lagi. Gitu. Lanjut ke nomor tiga ada namanya suku Mursi, bukan Morse, Mursi. Jadi suku Mursi ini itu kebiasaannya itu mengablehkan. Suku Mursi. Ya, suku Mursi di Ethiopia. Di Ethiopia itu biasanya tradisinya biasanya melubangi bibir bagian bawah, lalu dia tuh kayak dikasih lempengan. Jadi semakin lebar ke sini semakin ableh. Kalau bahasa Sundanya ableh itu gini guys. Jadi tapi semakin ableh. di sana mah kan berarti semakin gitu semakin. Ya, Apa tuh? semakin status sosialnya semakin tinggi. Jadi kalau di sini RT ablehnya segini. RW ablehnya segini. Ih, masa? Iya, jadi semakin ableh. Ya RT enggak, yang RT lebih ableh bener. RT kan lebih rendah daripada RW. Oh iya bener. Iya. Oh iya. Iya. RT lebih rendah daripada RW. Jadi RT segini. RW segini. Presiden segini. Sampai tahu. Gitu guys. Tapi enggak, itu bercanda ya. Jadi semakin status sosialnya tinggi, itu semakin besar piringan cincinnya. Ya, jadi semakin besar juga piringan di bibirnya. Jadi ada tradisi semacam itu di Ethiopia ya. Tradisi yang cukup aneh. Tradisi yang harus nyimpen. Itu berat kalau misalnya makan, itu susah. Kalau buat kita, kalau buat kita ya emang nggak ada tradisi kayak nggak ada tradisi kayak gitu, nggak kepikiran ya buat kayak makan. ngelubangin bibir jadi besar Tapi kayak itu gitu. Tradisi mereka patut dihormati. Yang keempat ini ada dari Indonesia nih. Tradisi di Indonesia. Ya, tradisi di Indonesia itu ada di suku Dayak. Di suku Dayak di Indonesia. Namanya tradisinya adalah memanjangkan daun telinga, guys. Yang daun telinga ini dipanjangin gitu. Semakin panjang daun telinganya itu menunjukkan identitas kebangsawanannya katanya. Oke. Jadi mungkin semakin panjang daun telinganya juga sama kayak tadi, status sosialnya juga semakin tinggi gitu. Kalau pemanjang
sama dikasih kayak lempengan juga gitu atau Iya. pakai apa, logam berat atau gimana? Iya, dari bayi tuh, dari bayi brojol ya, brojol gitu. Terus kan ganti si bayinya tuh suka ditindih kayak kita nih pakai anting-anting Kalau perempuan ya, kan? kalau perempuan. Terus emang itu cewek cowok atau Iya, perempuan itu doang? cewek sama cowoknya juga dikasih. Jadi cewek cowok itu pas brojol itu dikasih anting-antingan Oh iya. gitu. Tapi Jadi pasti beratnya berbeda ya? iya, kan? beratnya berbeda. Pokoknya Kayak kita ya. kan Kita kalau kita kan itu buat nandain cewek sama Cowok. cowoknya ya. Kalau di Dayak cewek cowok itu dipakein anting-antingan kayak gitu. Terus dipasangin berat gitulah pokoknya, jadi lebih berat daripada yang kita punya, yang cewek-cewek punya gitu. Dan nanti itu juga sebagai penanda umurnya ya kan. Kalau misalnya umurnya lebih tua, itu semakin tua semakin ngegebay ke handap. Ngegebay itu apa be? terus Semakin panjang. tapi kan itu nggak satu ya, si antingnya tuh Nggak satu. jadi kayak banyak gitu. Heeh. Jadi semakin umurnya dewasa gitu semakin banyak gitu si antingnya. Semakin umurnya dewasa, semakin banyak antingnya juga, semakin turun. Berat berarti kan. Semakin Terus berat, turun. semakin turun juga semakin panjang gitu. Nah, anting-antingan ini disebut juga blaong. Itu berasal atau disebut dari bahasa Kenya ya. Kenya ya. Kenya. Itu disebut dalam bahasa Kenya itu namanya blaong, guys. Gitu. Dan tradisi anting-antingan ini atau memanjangkan telinga ini disebut mucuk. Kalau nggak salah tuh mucuk, nanti ditulis di sini ya namanya mucuk pening. Kalau nggak salah nanti ditulis di sini juga namanya. Oke. Gitu. Mucuk pening. Gitu. Itu dari Indonesia nih. Di Indonesia juga ternyata ada tradisi di suku Dayak yang aneh juga gitu. Aneh nggak? Aneh, lumayan ya kalau ini aneh. Ya mungkin kalau menurut kalian yang tadi lebih aneh, yang sekarang kurang aneh, silahkan tulis di kolom komentar.